Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adni Nuzul Humaira. Di video kali ini, saya akan menerangkan mengenai penerimaan negara. Adapun materi-materi dalam penerimaan negara ini yaitu sumber-sumber penerimaan negara, distribusi beban negara, sistem perpajakan dan politik pajak, dan terakhir penggeseran pajak. Tanpa berlama-lama dan mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara yaitu penerimaan pemerintah pusat. Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak. Penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. Lalu pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Sumber-sumber penerimaan negara ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pajak, lalu kedua, retribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, sumbangan masyarakat, pencetakan uang kertas, hasil dari undian negara, pinjaman, dan terakhir hadiah. Itu tadi penjelasan mengenai sumber-sumber penerimaan negara, terbagi menjadi 9 dari sumber penerimaan negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai distribusi beban negara. Pajak mempunyai fungsi ganda di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama, fungsi budget. Juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta maupun masyarakat pada umumnya di dalam perekonomian, fungsi pengatur atau regulatory function. Sebagai instrumen anggaran pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin seperti pembayaran gaji pegawai negeri. Adapun sistem perpajakan yang baik, terdapat pendekatan lain yang disebut dengan ability to pay approach dan benefit approach, serta konsep equal sacrifice. Untuk lebih jelasnya, kedua perbandingan tadi yang benefit approach dan ability to pay approach itu akan saya jelaskan. Yang pertama, benefit approach adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajaknya itu kepada pemerintah. Dan ability to pay approach atau sering disebut sebagai prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan atas daya pikul seorang wajib pajak. Lalu yang konsep equal sacrifice sehubungan dengan prinsip kemampuan untuk membayar pajak berdasarkan atas kesamaan, maka yang dimaksud dengan sama di sini adalah pembayaran dalam arti beban real atau real burden yang diderita atau yang dirasakan oleh seorang wajib pajak. Berhubung untuk mengukur kemampuan membayar pajak dapat dilihat dari tingkat penghasilan seorang wajib pajak, maka kita akan menggunakan anggapan bahwa pengorbanan yang diserahkan oleh wajib pajak sebagai individu dapat diukur sebagai fungsi dari penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah. Prinsip atas dasar pengorbanan sacrifice principle ini dapat kita golongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kesamaan pengorbanan secara absolut atau equal absolute sacrifice. Kesamaan pengorbanan secara absolut adalah bahwa pajak hendaknya dibebankan kepada wajib pajak sedemikian rupa sehingga beban real atau kepuasan yang hilang dari masing-masing pembayar pajak itu adalah sama besarnya. Lalu yang kedua, kesamaan pengorbanan secara proporsional atau equal proportional sacrifice. Kesamaan pengorbanan secara proporsional adalah pajak hendaknya didistribusikan kepada wajib pajak sedemikian rupa, sehingga jumlah kepuasan atau guna yang hilang yang diderita masing-masing wajib pajak itu sebanding atau proporsional terhadap seluruh kepuasan guna total yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak yang diperoleh dari jumlah penghasilan yang dimilikinya. Lalu yang terakhir, kesamaan pengorbanan secara marginal atau equal marginal sacrifice. Kesamaan pengorbanan secara marginal ini menghendaki agar pajak itu didistribusikan sedemikian rupa di antara wajib pajak sehingga masing-masing akan memiliki sejumlah penghasilan setelah dikenai pajak yang dapat memberikan guna patas atau marginal utility yang sama. Setelah kita membahas tentang distribusi beban negara, kita masuk ke pembahasan nomor 3, yaitu sistem perpajakan dan politik pajak.
Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak, tax base, dan tarif pajak atau tax rate. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak yang dapat berupa penghasilan, barang, kekayaan dari juga perpindahan hak milik atas barang. Dengan membandingkan antara beban pajak dari setiap macam pajak dengan seluruh jumlah penghasilan ditambah dengan nilai seluruh kekayaan, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok atau esensial dari seorang wajib pajak. Yang pertama, pajak dikatakan progresif. Apabila pajak itu dikenakan dengan presentase yang semakin tinggi, dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak atau taxable capacity, jadi kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan persentase yang lebih besar. Dengan kata lain, tarif pajak rata-rata atau average tax rate meningkat dengan semakin tingginya dasar pajak atau tax base. Dan tarif pajak marginal tax rate lebih tinggi daripada tarif pajak rata-rata. Yang kedua, pajak dikatakan proporsional. Apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan esensial. Apabila kemampuan membayar pajak atau taxable capacity naik 10%, maka akan dikenakan pajak yang besarnya juga 10% lebih tinggi dari semula. Dengan kata lain, besarnya persentase pajak terhadap setiap tingkat penghasilan adalah tetap, atau dapat dikatakan tarif pajak rata-rata sama dengan tarif pajak marginal. Lalu, yang ketiga, pajak dikatakan regresif. Apabila pajak dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity, jadi dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil, atau dapat dikatakan tarif pajak rata-rata lebih rendah daripada tarif pajak marginal. Lalu yang terakhir kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu penggeseran beban pajak. Pajak-pajak yang bebannya dapat digeserkan biasanya adalah pajak penjualan, cukai, pajak pertambahan nilai, dan sebagainya. Cara menggeserkan beban pajak tersebut ialah dengan menaikkan harga pokok yang terkena pajak atau cukai. Di sini dikatakan bahwa ada penggeseran beban pajak ke depan atau disebut forward shifting, dan backward shifting. Backward shifting ini adalah jumlah atau besarnya pungutan pajak. Dengan kata lain, penggeseran beban pajak ialah seandainya pajak itu dibebankan pada produsen, bahan mentah, dan bukannya pada konsumen. Proses penggeseran beban pajak ini dapat diperinci dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, beban pajak terletak pada orang wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Ini berhubungan langsung dengan pengenaan pajak bagi orang yang membayar pajak di kantor pajak dan disebut dengan impact of taxation. Yang kedua, berupa penggeseran beban pajak. Ini merupakan proses antara yaitu pemindahan beban pajak dari pembayar pajak kepada pemikul beban pajak. Tahap ini disebut dengan the shifting of taxations. Lalu yang ketiga, timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadinya penggeseran dan beban pajak. Tidak akan digeserkan lagi. Ini disebut dengan incidence of taxations. Lalu yang keempat, adanya konsekuensi ekonomis dengan adanya incidence of taxation yang disebut dengan effect of taxation. Misalnya ada kesenjangan yang semakin lebar dalam distribusi penghasilan dalam arti real setelah pajak tersebut dikenakan. Itu tadi penjelasan dari keempat materi mengenai penerimaan negara, dari sumber-sumbernya, distribusi beban negara, sistem perpajakan dan politik pajaknya, dan terakhir penggeseran pajak. Semoga apa yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik pula oleh teman-teman, sekaligus menambah wawasan kita dan pengetahuan kita mengenai penerimaan negara di Indonesia, dari sumber-sumbernya dan bagaimana sistemnya. Dengan begitu, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.